A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama meningkatkan kualitas pemahaman dari ilmu kita tentang bagaimana mewujudkan, ya, cita-cita membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu, ya, mengubah insecure menjadi bersyukur. Ini quote, ya, dari salah seorang penyanyi, ya, terkenal, ya, Mbak Putri Aryani, ya. Saya dengar ini dari beliau, ya, mengubah insecure menjadi bersyukur. Prinsip ini, sahabat iDream, merupakan satu prinsip yang menjadi pondasi juga, ya, untuk membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Karena memang, ya, seringkali, ya, rasa secure, ya, rasa insecure, rasa takut, rasa khawatir yang tidak dikendalikan dengan benar, dengan baik, ya, kemudian melahirkan keputusasaan, ya, dan berujung kepada kenekatan. Ya. Jadi kalau kita lihat fenomena dan realitanya, ya, berapa banyak orang tua, ya, pada hari ini, ya, tega membunuh anak-anak mereka. Ya, ada yang diracun, ya, ada yang digantung, ya, ada yang dibekap sehingga nggak bisa napas, macam-macam tuh, ya, berita ini. Karena khawatir, ya, karena rasa insecure tadi, insecure, khawatir tentang masa depan mereka. Apalagi orang tuanya sekarang terlilit hutang, pinjol, gitu, ya, diteror sama yang nagih, ya. Ini pemerintah makanya harus bertindak begitu, kan, untuk menutup celah, ya, adanya ini, gitu, kan. Bukan asik sendiri, gitu, ya, pemerintah kita ini dengan program-program yang tidak berpihak kepada rakyat sebetulnya. Jadi harusnya begitu, karena sekarang kasusnya banyak, ya. Orang tuanya terjerat pinjol, ya, di keluarga diteror, ya. Dia mikir, ya, kalau saya mati sendiri, gitu, nanti anak-anak saya gimana? Dia yang gantian diteror sama pinjolnya. Akhirnya apa? Ya, dia bunuh dulu anak-anaknya, baru kemudian dia bunuh diri. Karena rasa takut tadi, insecure. Padahal, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-31. Surah Al-Isra itu surah yang ke-17, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah, ini larangan ini, ya. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
ya, insecure dengan kemiskinan. Jadi Allah larang, ya, kalau ada yang melanggar berarti dosanya besar. Ya, orang yang melakukan pembunuhan ya, terhadap anak-anak mereka dengan dasar ekonomi tadi, kemiskinan, ini dia akan berhadapan dengan Allah. Ya. Dan kalau dia nggak bisa jawab itu ya pertanyaan dari Allah, kenapa kamu bunuh anakmu? Oh, kalau alasannya adalah ekonomi, udah ya. Siap-siaplah dibenamkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun dia orang Islam. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini kan pesannya kepada orang Islam kan. Kenapa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena kamilah kata Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Masa depan mereka itu di tangan kami, bukan di tangan kamu, kan begitu ya bahasanya Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kekhawatiran kamu kemudian menyebabkan mereka harus mati di tangan kamu. Anak-anak itu punya masa depan yang sudah Allah persiapkan. Yang mau jadi apa dia, Allah sudah punya rencana untuk mereka. Maka jangan kemudian ngerasa takut kita, ketakutan kita karena kelemahan kita menyebabkan kita melakukan perbuatan yang di luar akal sehat, di luar logika, tega membunuh, menyakiti anak-anak kita sendiri. Ya. Kenapa? Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya melakukan itu, yang membunuh mereka itu adalah satu dosa yang besar. Ini dosa besar ya sahabat Idris. Saya nggak tahu itu ya, kasus-kasus seperti itu kalau ada orang tua yang masih bisa senyum gitu ya, divonis hakim karena membunuh anaknya, wah, dosanya besar. Allah akan bertanya langsung nanti, kenapa? Ya, emangnya kamu yang ngasih mereka rezeki gitu ya. Nah, di satu sisi sahabat Edri, memang rasa takut ini juga bukan hal yang tabu lah gitu ya, artinya wah kalau saya takut berarti saya dosa besar nih. Rasa takut itu Allah jadikan ya. Tapi itu kemudian sebagai ujian. Nah, ya. Jadi semua orang ini pada dasarnya Allah berikan rasa takut sebagai ujian, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 hingga ayat yang ke-156. Ya, Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf ya wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Ya, walanabluwannakum, dan kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian. Ya, jadi Allah itu akan menguji kita dengan apa itu? Ya, dengan sedikit, ya, sedikit aja, ya, bisyai'im, ya, dengan sedikit ya, ketakutan, ya, bisa minal khauf, ya, dengan sedikit rasa takut. Jadi rasa takut itu ya bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, cuman begitu tadi, orang nggak bisa kalau bicara ujian ya, ujian misalnya apa? Ujian tertulis ya, matematika. Orang nggak bisa jawab karena nggak punya ilmu, karena nggak tahu. Atau jawabannya ngaco gitu ya. 1 tambah 1 harusnya kan 2, tapi dia jawab 5. Itu kan? Nah, karena dia nggak tahu gitu. Nah, kalau modelnya begini gitu kan, ya. Nah, itu tidak bedanya seperti itu tadi ya. Nah, kenapa kita kemudian melakukan kesalahan ya, atau menyikapi rasa takut itu dengan hal yang tidak wajar, dengan tidak normal? Karena nggak ada ilmu. Jadi orang tua yang diberitakan melakukan pembunuhan terhadap anaknya karena rasa insecure tadi, itu murni karena mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh ya, dari ilmu agama. Ya, tidak ngerti prinsip hidup yang digariskan di dalam ajaran Islam, dalam syariat. Sehingga kemudian berani melakukan tindakan seperti itu. Berapa banyak suami yang menekan istri, ya, menekan anak karena kekhawatiran. Dan itu kemudian melahirkan ketidakbahagiaan. Ya, anak merasa, saya pernah ya mendapatkan
Ya, cerita ya langsung yang mengalaminya cerita. Anak perempuan ya, masih remaja ya umuran mau kuliah gitulah. Dia bilang dia pernah dirawat ya di psikiater gara-gara depresi berat, dan kemudian dari depresi itu muncul keinginan ingin membunuh keluarganya semua. Usut punya usut apa? Ya, karena dia ditekan sama orang tuanya supaya jadi orang berhasil, supaya sukses dalam apa gitu. Itu orang tuanya memberikan tekanan. Kenapa orang tua memberikan? Karena ketakutan tadi, takut anaknya nanti nggak bisa hidup kalau udah gede, kalah saing dan sebagainya. Akhirnya ditekan, belajar lah, kursus lah, inilah. Kemudian lagi kalau kesalahan sedikit dicaci maki, dia marah gitulah, sehingga anak menjadi depresi dan dia nggak kuat. Kemudian ya itu tadi ya, akhirnya harus dibawa ke psikologi. Yang susah siapa? Ya orang tua juga. Nah, inilah yang kadang-kadang ya tidak disadari oleh kebanyakan ibu dan bapak ya, ayah dan ibu, ayah bunda di dalam rumah tangga, di dalam menyikapi ya segala kekhawatiran ya tentang situasi dan kondisi zaman pada hari ini. Kita takut anak-anak kita nanti di masa depan nggak bisa hidup kayak kita zaman sekarang ya. Sekarang saya masih hidup nih, masih bisa memfasilitasi anak saya dengan kendaraan, dengan ini. Tapi kalau saya meninggal nanti dia gimana? Kalau anak ini gini. Memotivasi ya wajar, normal, tapi kemudian memberikan tekanan berlebih sehingga kemudian merenggut ya kebahagiaan anak dan merubahnya menjadi sebuah tekanan yang menyebabkan dia depresi, stres. Nah, ini satu kejahatan. Satu hal tindakan di luar di luar nalar dan kenormalan. Yang diuji Allah orang tuanya dengan rasa takut yang jadi korban anaknya. Jadi pentingnya nih para istri mencari suami yang punya paham ilmu ini di sini ya. Kalau pilih suami yang ilmu agamanya cetek, nanti yang jadi korban ya istri dan anak-anak. Berapa banyak KDRT terjadi karena suami nggak paham agama, enteng aja ya memukul istri. Ya. Padahal itu satu hal yang dilarang dan dia nggak tahu. Ada satu cerita ya di media sosial, seorang dokter forensik ya, memeriksa pasien ya, ibu-ibu ya, dengan wajah babak belur gitu kan, di antara sama saudaranya gitu ya. Kemudian kata dokternya setelah diperiksa, ibu ini saya sarankan bukti forensiknya ini dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Wah, saudaranya yang mengantar juga dia bilang udah cerai aja gini karena udah luar biasa babak belurnya. Ya, nanti ini kalau dibiarin jadi bahaya, gitu ceritanya. Tapi kemudian apa kata si ibu ya? Nggak apa-apa dok ya, saya udah maafin karena suami saya sudah minta maaf sampai sujud dia katanya. Itu tidak didengar. Ya udahlah kalau gitu kan, pulanglah. Ya, dan kata dokternya ini, dokter forensiknya ini, besoknya setelah kedatangan ini, dia kemudian dipanggil untuk melakukan forensik juga itu kan, memeriksa pasien yang sudah mati ya, yang sudah mati gitu kan. Setelah didatangi ternyata yang mati ini adalah pasien dia yang kemarin itu tadi ya, yang babak belur. Hanya lewat 1 hari, telat. Ya, keluarga udah bilang ceraiin aja, dia nggak mau, ternyata besoknya mati ya, dibunuh oleh suaminya. Berapa banyak ya kasus seperti itu terjadi? Yang kayak gini kan off the record, kadang-kadang nggak begitu muncul di publik. Padahal sebetulnya kasus seperti itu luar biasa. Nah, itu karena apa? Itu di suami yang enteng saja, ringan saja, yang memukul ya, menghina, mencaci, manggil kalau udah marah manggil istri udah kayak manggil binatang. Ini kayak gini nih, suami yang bodoh ini ya. Karena kalau dia ngerti agama, ya, hisabnya dia tahu. Jadi kalau dia ngerti konsep hisab, konsep hari kiamat, ya, tahu pahala dan dosa, nggak akan berani dia begitu. Apalagi sampai zina dan sebagainya. Kalau tahu dia zina itu dosa besar, bagaimana beratnya hukuman zina, nggak akan berani dia selingkuh.
Ya, tahu dan takut dengan itu gitu kan. Karena nggak tahu nganggap enteng lah, ya zina sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Ini kan bodoh gitu ya. Jadi penting bagi para istri untuk kemudian mencari suami ya yang ngerti dan paham agama. Kalau perlu pakai inilah fit and proper test lah. Orang tua juga sama ya. Kalau yang mau nyari menantu tuh tes agamanya. Seberapa dalam pemahaman agama dia. Hak tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Bagaimana ya menyikapi persoalan dalam rumah tangga. Bagaimana kadar emosinya. Itu tes itu ya. Kalau enggak nanti ya rasa insecure ya, menyebabkan kemudian ya, kekufuran. Yang justru seharusnya bagaimana kita mengubah insecure ya, yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi rasa syukur. Ketika kita dilanda atau muncul kekhawatiran gitu ya, kekhawatirannya tentang anak kita, masa depan anak kita, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pikir-pikir diri kita, ya Allah, padahal orang tua saya juga dulu orang susah, gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang saya senang gitu kan, cukup. Berarti memang Allah jamin rezeki kita. Jadilah kita kemudian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah anak saya juga mungkin nanti akan seperti, insya Allah anak saya juga akan seperti itu. Yang penting kewajiban kita kepada anak ya, yang merupakan bagian dari perintah Allah, kita tidak lalaikan. Pendidikannya kita urusin gitu kan. Kemudian makan minumnya kita cukupin. Oke lah, katakanlah kita tidak mampu memberikan yang maksimal, tapi ikhtiar itu ada. Dan anak tuh kadang-kadang dia enggak juga yang menilai apakah sayang orang tua itu dari besarnya pemberian dia. Ya, tapi perhatiannya besar saja kepada dirinya itu sudah cukup membuat anak itu bahagia. Apalagi kalau orang tuanya soleh, orang tuanya baik, komunikasi bagus, anak-anak ini juga paham. Kalau orang diminta, misalnya minta dibeliin motor, dia bilang, aduh dek maaf nih bulan ini papa gini-gini. Komunikasi baik, dia ngerti kok. Ya. Minta lihat teman-temannya punya barang bagus-bagus, di barangnya biasa-biasa aja. Kalau dia bagus komunikasi dengan orang tua itu kan, orang tuanya juga saleh gitu kan, insya Allah tidak akan jadi masalah. Banyak kok yang begitu ya. Ya. Kadang orang tua cuma guru gitu kan, gajinya nggak seberapa, tapi semua anak-anaknya jadi sarjana, jadi ada yang jadi pejabat gitu kan. Padahal hidup dulu seadanya aja gitu kan, dan nggak neko-neko gitu kan, nggak macem-macem. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tuanya mampu mengubah rasa insecure menjadi rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gimana caranya? Ya renung-renungkanlah keadaan diri kita, ya Allah, padahal dipikir-pikir kalau kata Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar ya, kalau urusan rezeki gitu ya. Lihat bayi itu di dalam perut ya, kerja enggak kerja gitu kan. Sekolah juga enggak gitu. Sekolah enggak, kerja enggak, tapi hidup tuh di dalam perut ibu kita kan. Dapat makan gitu kan. Minum ya cukup gitu kan. Istirahat nggak ada masalah, lahir kemudian sehat biasa begitu kan, nggak kerja juga itu tapi ya bisa dapat baju gitu kan, dapat makanan juga ya kalau udah lahir tuh bayi. Jadi siapa sebetulnya memberikan rezeki itu? Ya Allah. Ya, kalau dibilang rezeki dari orang tuanya, berapa banyak anak yang kemudian dibuang ya, begitu lahir ditaruh tuh di kardus ya, di pinggir rumah, di pinggir jalan gitu kan, tapi tetap hidup tuh. Padahal dia nggak bisa kerja, nggak bisa teriak gitu kan, paling cuma bisa nangis doang gitu kan. Tapi kemudian Allah tetap mengizinkannya hidup besar, bahkan banyak di antara mereka anak-anak yang dibuang ini menjadi orang sukses. Nah, begitu ketemu orang tuanya tahu anaknya udah sukses, wah nyesel ya buang anak. Ada kasus begitu banyak ya. Nah ini yang kemudian kita harus paham. Jadi dalam hal ini ya, belajarlah ya mengubah rasa insecure kita, rasa takut kita menjadi rasa bersyukur. Kenapa? Karena Allah sudah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, surah Ibrahim ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau kamu bersyukur ya atas segala kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan itu. Sebaliknya kalau kita ingkar, kufur ya, dan menyikapi rasa takut itu dengan kekufuran dia, sehingga itu tadi memberikan tekanan kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, bikin orang semua stres. Kata Allah, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih ya. Sikap insecure yang tidak disikapi dengan kebaikan itu akan melahirkan azab dari Allah. Banyak orang tua yang tidak bisa memanage insecure-nya dengan benar gitu kan. Maka kemudian tuanya stres ditinggalin anak-anaknya. Tahu-tahu meninggal udah seminggu aja di dalam rumah itu kan. Anak-anaknya dulu apa? Ya merasakan bagaimana tekanan-tekanan akibat rasa insecure orang tuanya ya, akan kehidupan semua, sehingga anak-anak merasa tertekan. Tidak merasakan rasa kasih sayang yang tulus dari orang tuanya dalam perspektif anak ya. Kita mikir orang tua saya begini karena sayang sama dia gitu kan. Tapi itu enggak dibaca oleh anak kita. Yang dia baca yang dia rasakan. Ya orang tuanya marah-marah, orang tuanya nekan. Ya, suaminya marah-marah, suaminya menekan. Tidak dirasakan kasih sayang, maka yang muncul kemudian rasa dendam. Ya, berapa banyak suami yang kemudian diacuhkan oleh istrinya di hari tuanya karena ketika dulu masa mudanya jaya-jayanya istrinya sering ditekan, istrinya sering dikasih beban yang sehingga dia depresi. Maka ketika kita sebagai suami sudah lemah terbaring, istri cuek aja tuh. Ya, banyak kasus begitu. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di sana pentingnya kemudian kita ya banyak-banyak merenung ketika khawatir itu muncul, takut itu muncul, rasa insecure itu muncul. Bayangkan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita di tengah kelemahan kita. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya nggak bisa nyekolahin anak ya misalnya di sekolah IT yang mahal gitu misalnya, tapi alhamdulillah ya masih bisa juga sekolah di sekolah negeri ya yang bagus. Ya, itu bagian dari syukur gitu kan. Ya, jangan kemudian malah dibalik ya. Waduh, pengennya mah di sekolah ini tapi dapatnya ini udah gitu. Ujung-ujungnya kemudian ya, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah masih bisa ngasih makan anak-anak ini walaupun porsinya setengah. Syukuri. Kenapa? Kalau kita ikhlas mensyukuri nikmat Allah, yang tadinya setengah piring akan full nanti Allah kasih. Tapi kalau kebanyakan kufurnya, ya mengeluhnya, ya, kenapanya terkait dengan nikmat Allah ini, siap-siaplah kemudian kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan akan kita rasakan, dan pada akhirnya kemudian kita akan diazab dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Edrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.